Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 21 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah kajian pada kesempatan kali ini, yaitu kajian tematik dengan tema Ahammiyatu al-iman bil qadari khairihi wa syarrih lil mar'ah al-muslimah. Pentingnya beriman kepada takdir bagi wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimat al-karimat, afanillah wa iyakun. Saudari-saudari muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu muliakan dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ahammiyat al-iman bil qadari khairihi wa syarrih lil mar'ah al-muslimah. Pentingnya beriman kepada takdir baik dan buruknya untuk wanita muslimah. Poin pertama adalah makna beriman kepada takdir baik dan buruknya. Maknanya adalah
al-iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-asya'a منذ القدم وأنه سبحانه علم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة وكتب سبحانه وتعالى لذلك وشاء الله لذلك ووقع على حسب ما قدره الله عز وجل وخلقه لها. Perhatikan baik-baik ibu, saudari-saudari muslimah, makna beriman kepada takdir adalah mengimani dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu dari mulai dahulu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu tersebut akan terjadi pada waktu yang diketahui hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sifat dan kejadian yang khusus, dan segala sesuatu tersebut dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan segala sesuatu tersebut terjadi atas kehendak Allah, dan segala sesuatu tersebut terjadi sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan ciptakan. Itulah pengertian dari beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Saya ulangi, beriman kepada takdir adalah meyakini seyakin-yakinnya al-iman al-kamil al-jazim bi anna Allah qaddara al-asya'a mundul qidam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu dari mulai dahulu, dan segala sesuatu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya bahwa akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu tersebut dituliskan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan segala sesuatu tersebut terjadi berdasarkan kehendak Allah dan ciptaan Allah. Gitu ya Bu? Taib. Kita akan jelaskan makna dari beriman kepada takdir ini. Kita katakan tadi, beriman kepada takdir artinya meyakini seyakin-yakinnya di dalam qalbu, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Menetapkan di sini
Allah Subhanahu wa taala menentukan ketentuan-ketentuan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan manusia, malaikat, jin, hewan, ataupun yang berkaitan dengan bumi, langit, dan apa yang ada di antaranya, dan apa saja yang berkaitan dengan alam semesta. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan nasib seseorang, si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan miskin kemudian kaya, si fulan kaya kemudian miskin, si fulan sehat, si fulan penyakitan, si fulan penyakitan kemudian sehat, si fulan sehat kemudian penyakitan, dan seterusnya. Si fulan lahir, si fulan hidup, si fulan mati, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, tidak ada yang tersisa. Allah menentukan segala sesuatu, baik yang beramal saleh, baik yang beramal buruk, baik sesuatu yang baik-baik menurut manusia, seperti mendapatkan harta, tahta, wanita, menikah, mendapatkan hadiah, atau yang buruk-buruk menurut manusia, kekurangan nyawa, orang yang dicintai diwafatkan, kemudian kemiskinan, penyakit, ketidaksuksesan, belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, belum sukses usaha, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan mengimani seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu dari mulai dahulu. Kapan dahulunya itu? Yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan penentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan segala sesuatu tersebut adalah berdasarkan ilmu pengetahuan Allah yang tanpa batas. Dan Allah mengetahui segala sesuatu tersebut, mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang akan terjadi, mengetahui yang belum terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya. Dan pengetahuan Allah, pengetahuan yang sempurna. Si fulanah cerai, kemudian nikah lagi, cerai lagi, kemudian nikah lagi, cerai lagi, lalu kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Allah mengetahui sedetil-detilnya. Si fulanah sukses sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedetil-detilnya. Dengan ilmu pengetahuan itu Allah tetapkan ketentuan-ketentuan segala sesuatu. Kemudian dengan ilmu pengetahuan itu juga Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketentuan-ketentuan itu di dalam sebuah kitab besar, namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya secara detil, kecuali sudah dituliskan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya, mau yang baik, mau yang buruk,
mau yang senang, mau yang sedih, mau yang gembira, mau yang bahagia, mau yang menyedihkan, menyengsarakan, semuanya sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi oleh pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penanya sudah diangkat dan bukunya sudah kering. Penanya sudah diangkat dan bukunya sudah kering. Kemudian segala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan Allah tuliskan, semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah. Berdasarkan kehendak Allah. Yang taat berdasarkan kehendak Allah, yang maksiat berdasarkan kehendak Allah. Ya. Kemudian dan semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maka apapun yang tercipta di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makna beriman kepada takdir. Ya. Taib. Dalilnya surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan ia dengan takdir, dengan ketentuan. Ya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala macam ketentuan. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan apa saja perintah dari Allah maka terjadi. Yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, kullu dalilin fil Qur'an ala tauhid fahuwa dalilun ala al-qadari wa khalqi af'alil ibad. Walihada kana itsbatul qadar asas at-tauhid. Setiap dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kepada mentauhidkan Allah, maka dia adalah dalil atas adanya takdir, ketentuan Allah tadi, atas adanya penciptaan terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Oleh sebab inilah penetapan takdir adalah pokok dari tauhid. Nah, itu. Jadi setiap orang yang bertauhid semestinya beriman kepada takdir. Ya, setiap orang yang bertauhid semestinya beriman kepada takdir. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masuk kepada tema kita. Apa urgensinya, pentingnya bagi seorang wanita muslimah beriman kepada takdir? Maka jawaban yang pertama, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang wanita muslimah yang benar-benar dan benar keimanannya kepada takdir, maka dia senantiasa
di atas keadaan yang tetap baik saat diberi nikmat atau diberi ujian cobaan. Ya, ini pentingnya beriman kepada takdir yang pertama bagi seorang wanita muslimah. Apabila dia benar beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, maka keadaan wanita muslimah tersebut selalu tetap di jalan yang benar, baik saat diberi nikmat atau saat diberi ujian. Diberi nikmat tidak sombong, tidak terbang, tidak congkak, selalu bersandar kepada Allah, selalu bersyukur. Diberi ujian cobaan tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak kemudian lupa Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Yaitu penuh dengan perubahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat dasar manusia itu penuh dengan halu'a, yaitu keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Kenapa? Apabila ditimpa kesusahan berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan maka dia bakhil, kikir. Nah, itu tuh manusia. Ya. Nah, orang yang beriman kepada takdir tidak. Dia mengimani bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah, dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan ini semua atas kehendak Allah, dan ini semua atas ciptaan Allah. Maka dia bersabar kalau sedang dapat cobaan ujian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat 11. Apa saja yang menimpa dari musibah kecuali itu dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman bahwa musibah itu berasal dari ketetapan Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada qalbunya agar bersabar. Tahan lisan, tahan qalbu, lisannya tidak mudah berkeluh kesah, apalagi nulis-nulis di media sosial, status WhatsApp, ya, dan seterusnya. Nah, maka saya setelah ini memberikan challenge untuk ibu. Kalau sudah belajar seperti ini, maka jangan suka menulis WhatsApp, status Facebook, Instagram, atau apapun di media sosial yang berkeluh kesah. Jadikan media sosialmu untuk dua hal saja: menebar kebaikan, dan yang kedua mencegah kemungkaran. Siap ibu? Oh, ya, siap. Ayo, udah janji tuh. Ya, ini ibu-ibu. Nah, kalau seandainya Allah berfirman tadi, idza massahu syarru jazu'a, jika manusia tertimpa keburukan, jazu'a, keburukan seperti kefakiran, penyakit, orang yang dicintai diwafatkan,
harta hilang, anak meninggal duluan, maka pada saat itu jangan jazua. Jazua artinya tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya. Tapi kalau kena mendapatkan kebaikan, manu'. Manu' itu artinya kikir, menahan harta, tidak mudah memberi, bahkan kepada kerabat rahim. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nah, ini juga perhatikan ibu-ibu yang beriman kepada takdir, maka keadaannya lurus selalu, baik saat dapat nikmat tidak sombong, tidak congkak. Nah, kita sering kan tuh dapat di media sosial, naik mobil segini saja langsung marah-marah kalau seandainya dia tidak diperlakukan dengan menurut dia tidak sopan dan seterusnya. Saya pernah dimarahi ibu-ibu. Waktu itu kita mau check-in di bandara, kemudian tidak sengaja tasnya, kopernya menyentuh koper saya. Langsung marah-marah. "Heh, kamu tahu nggak di dalam ini ada laptop sekian juta? Kamu bisa bayar nggak?" Subhanallah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ingat, yang diberi kelebihan biasanya dia kebiasaan adalah congkak, sombong, takabur, merendahkan manusia, menggunakan harta di luar batas syariat untuk maksiat dan seterusnya. Nah, ini adalah urgensi. Pertama, beriman kepada takdir bagi seorang wanita muslimah. Ya. Coba perhatikan hadis Rasul. Begini semestinya orang yang beriman kepada takdir. Ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa keadaan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar. Kalau ia mendapati kebaikan, pandai bersyukur, menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, tidak mudah congkak, sombong, takabur, merendahkan manusia, menghinakan manusia. Semuanya kira-kira dia menganggap semua manusia bisa dibayar dengan uang, ya, bisa direndahkan dengan kekayaannya. Nah, ini para ikhwan. Fakana khairan lah. Maka kalau sudah demikian, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Dan apabila dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan, penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, ya, kesulitan hidup, orang-orang yang dicintai diwafatkan, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu lebih baik untuknya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, urgensi beriman kepada takdir bagi seorang wanita muslimah adalah, ini perhatikan, yaitu seorang wanita muslimah akan
menghadapi segala sesuatu yang sulit dalam hidupnya dengan kalbu yang tegar. Menghadapi segala sesuatu yang sulit dalam hidupnya dengan kalbu yang tegar. Ya, yang tegar. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada takdir, dia percaya bahwa i'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu tidak akan pernah meleset darimu. Apa yang belum kamu dapatkan karena memang belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapatkan. Nah, seorang wanita muslimah ketika benar keimanannya kepada takdir, maka dia akan menghadapi kesulitan, bahaya dengan hati yang teguh, kokoh, tidak mudah goyah. Ya, saya beri contoh, misalkan seorang wanita muslimah saat kondangan biasanya dia memakai jubah yang lebar, jilbab yang panjang, cadar yang menutup. Lalu karena dia mungkin diundang kondangan yang agak bebas, orang-orang yang diluaskan rezekinya mengundang, dia khawatir dengan pakaian tersebut, khawatir ejekan manusia, bicaraan manusia, panderan manusia. Maka orang yang beriman kepada takdir tidak mudah goyah, hatinya, kalbunya tetap teguh, kokoh, tidak peduli dia dengan pembicaraan orang, kalau dia berjalan di atas ketaatan. Itu yang tadi kita sebutkan, annama akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa yang belum menimpamu karena memang belum takdirmu, maka tidak akan pernah kamu dapatkan. Apa yang menyulitkan, yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, pasti terkena padamu. Urusan rezeki juga begitu. Ya, jangan menghalalkan segala cara, lewat judi online, lewat pinjaman online. Ini banyak sebagian laki-laki mengeluh karena ternyata yang main judi online para istrinya yang disuruh bayar suaminya. Nah, maka ibu, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya, biar ibu tidak selalu merasa disalahkan. Maka orang yang dia beriman kepada takdir, bahwa hartanya, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah dari mulai semenjak dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan oleh Allah, dan dituliskan oleh Allah rezekinya tersebut tanpa ada tertinggal penulisannya, dan Allah memberikan rezeki tersebut sesuai dengan kehendaknya dan penciptaannya. Maka dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, seperti main riba, berhutang tidak bayar, menjual barang-barang haram, kemudian berjudi, mencuri. Ya, dia tidak akan melakukan itu. Dia akan teguh menghadapi sulitnya kehidupan, menghadapi bahayanya yang akan dia hadapi, baik untuk dirinya ataupun untuk anak-anaknya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 51-52. Allah berfirman, "In tusibka hasanah," jika engkau mendapatkan kebaikan, tasu'hum,
maka kebaikan tersebut memburukkan mereka. Wa in tusibka musibah, jika engkau mendapatkan musibah, yaqulu qad akhadna amrana min qabl, mereka akan berkata, kami telah mengambil perkara kami sebelumnya. Wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka berpaling dalam keadaan mereka senang. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang apa Allah telah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah yang penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Begitu Ibu, orang yang bersandar kepada takdir, hatinya teguh menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kemudian selanjutnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, orang yang urgensi beriman kepada takdir bagi wanita muslimah adalah, yaitu dia akan mengetahui, hakikat dirinya, ya, mengetahui hakikat apa? Dirinya. Jadi yang miskin dia tahu hakikat dirinya, maka bersabarlah, jangan dia untuk berpura-pura menjadi orang kaya, menyulitkan hidupnya. Ya, yang pertengahan, maka hiduplah juga pertengahan. Jangan dia untuk berpura-pura kaya dengan budget yang dia senantiasa inginkan, padahal dia tidak terlalu perlu. Ya, dia tidak terlalu perlu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, ya. Baik. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada takdir, dia tahu hakikat dirinya. Berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, min fawaidil iman bil qadar, termasuk faidah beriman kepada takdir, tardul ijab bin nafs inda husulil murad, mengusir rasa takjub terhadap diri sendiri saat mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, mengusir rasa takjub, merasa bangga dengan kelebihan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini. Lianna husula dzalika ni'matun min Allah bima qaddarahu min asbabil khairi wan najah. Karena si wanita ini dapat pemberian itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Bukan pesanan dia, bukan prestasi dia. Seperti misalkan ada di antara ibu yang cantik, ada yang biasa saja, mohon maaf, ada yang tidak disukai laki-laki misalkan. Maka yang disukai banyak laki-laki karena kecantikannya, tidak boleh dia merasa ujub dengan hal tersebut. Kenapa? Karena itu murni mutlak pemberian Allah.
bukan pesanan, apalagi pembelian. Ya. Punya wajah yang cantik, mata yang belok, mata yang indah, rambut yang bagus, bentuk tubuh yang bagus, dan seterusnya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, termasuk daripada beriman kepada takdir, annal insan ya'rifu qadra nafsihi wa la yafkhar idza fa'ala al-khair. Bahwa manusia mengetahui hakikat dirinya dan dia tidak menyombongkan diri jika mengerjakan kebaikan. Nah, itu dia. Orang kalau perempuan kalau seandainya beriman kepada takdir, maka dia benar-benar tahu diri, ya, yang diluaskan rezekinya, diberikan kecantikan, diberikan kepintaran, tidak ujub, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah tadi, wa ma bikum min ni'mah faminallah. Apa saja yang kalian dapati dari nikmat, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sebaliknya, yang mungkin menengah ke bawah, miskin, kemudian wajahnya tidak terlalu disukai oleh para lelaki, kemudian bentuk tubuhnya tidak disukai oleh sebagian lelaki, dan seterusnya, maka bersabarlah, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, hal yang merupakan urgensi beriman kepada takdir juga bagi seorang wanita muslimah adalah pentingnya beriman kepada takdir. Seorang wanita muslimah selalu berhati-hati di dalam kehidupan beragamanya, mencari teman, pergi ke sebuah tempat, ya, berkumpul-kumpul. Maka hati-hati, jangan-jangan itu takdir Allah seseorang untuk wafat di tempat tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, lihat WA. Jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di dalam sebuah tempat bagi seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia mempunyai hajat di tempat tersebut. Maka berhati-hatilah berteman, apalagi teman ini as-sahibu sahib. Teman itu kata orang Arab yang menarik. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil, kata Rasulullah SAW. Seseorang sesuai dengan kebiasaan agamanya, maka perhatikanlah dia untuk mencari temannya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mati dalam keadaan baik atau tidak.
mati dalam keadaan beramal saleh atau tidak, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza arada bi'abdihi khairan asalah, sesungguhnya Allah jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa asalahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memaniskan kehidupannya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Urgensi yang selanjutnya, yang keberapa ini, Bu? Yang kelima, yang terakhir. Baru kita pertanyaan ya. Yang kelima, urgensi pentingnya beriman kepada takdir bagi wanita muslimah adalah bahwa beriman kepada takdir membuat seorang wanita muslimah selalu berpikir bahwa sukses yang sebenar-benar sukses adalah sukses di akhirat. Karena kehidupan dunia sementara, dan kehidupan akhirat kekal abadi. Sukses yang sebenar-benar sukses adalah di akhirat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Apakah masuk surga ataukah masuk neraka? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah seorang yang sukses, berhasil. Ya, ini perhatikan nih, yang kadang-kadang mulai menyombongkan, usaha sukses dikit langsung tebar-tebar. Dulu hanya sekian, kemudian sekarang sekian, dan seterusnya. Jauhi sikap itu. Ya, jauhi sikap itu. Karena dikhawatirkan nanti akan ada ujub, sombong, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau niatannya untuk berbagi bagaimana? Maka jawabannya lebih baik dijauhi, karena manusia itu tempat sukanya ujub atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan jika ada yang bertanya, saya kasih waktu ada sekitar 15 menit dari sekarang. Pertanyaan, bagaimana cara agar kita muslimah bisa menerima takdir dari perubahan sikap suami yang sering mendiamkan istrinya, kasar jika diajak berbicara, dan seakan sudah tidak ingin memperjuangkan rumah tangga bersama? Maka jawabannya yang pertama adalah, kalau mendapati suami yang seperti ini, maka diterus terangi saja. Ya, ini rumah tangga apakah ingin dilanjutkan ataukah sudah tidak ingin dilanjutkan? Bawa dua keluarga besar,
hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Orang yang baik dari keluarga suami, orang yang baik dari keluarga istri. Ya. Mau dilanjutkan atau tidak? Karena tidak boleh sang istri dizalimi, didiamkan, selalu didiamkan. Suami ngambekan itu tidak pantas untuk jadi suami, Bu. Ya, suami suka merajuk, kada cocok jadi suami. Cocoknya jadi penggembala kambing. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Oleh karena itu, ya, tegaskan dulu apakah akan melanjutkan atau tidak. Nah, kalau dia katakan iya lanjutkan, tapi mohon bersabar dengan keadaan saya, mungkin saya sedang emosi, maka pada saat itu caranya adalah cari kebaikan-kebaikan suami sehingga mudah memaafkan kekurangan suami. Oh, dia menafkahi tidak kurang-kurang. Oh, dia memberi anak. Oh, dia hubungan ranjangnya bagus. Oh, dia macam-macam. Sholat tetap 5 waktu. Oh, dia cari kebaikan-kebaikan suami. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin engkau membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam yang sesuatu yang kau benci tersebut kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada doa yang membuat kecemasan dan ketakutan berlebihan terhadap sesuatu, hal itu bisa berkurang atau hilang agar bisa menerima segala bentuk takdir dari Allah? Ada doanya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali yang sudah Engkau tetapkan. Tidak ada keburukan kecuali yang sudah Engkau tetapkan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Hati akan tenang setelah itu. Kemudian setelah itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahwa ya semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Tadi kuncinya, Bu, yakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bahwa semuanya sudah ditetapkan. Apa yang belum menimpa, maka itu berarti memang belum takdirnya. Apa yang menimpa, maka itu berarti memang sudah takdirnya. Wallahu a'lam. Seperti yang tadi dijelaskan, memang ada wanita yang tidak tertariki oleh laki-laki karena zahirnya misalnya tomboy atau kelakian, namun sebenarnya tidak menganggap dirinya itu mau berwujud kelaki-lakian. Maka bagaimanakah nasib dan nasihatnya? Karena ada yang demikian terjadi sampai berumur ia tidak menikah karena tidak ada yang mau dengannya meski ia orang berada. Siapa orang ini? Bagaimanakah bila ia meninggal, Ustaz, yang mana ia sebenarnya tidak mau dengan keadaan seperti itu? Maka jawabannya yang paling utama adalah kalau ia meninggal tidak menikah, yaitu berarti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mungkin yang lebih ditanyakan lagi, bagaimana ia agar dapat jodoh, itu lebih utama pertanyaannya. Kalau bagaimana ia meninggal dalam keadaan seperti itu, ya sudah, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih baik pertanyaannya adalah bagaimana ia segera dapat jodoh. Maka berubah menjadi seorang perempuan, kemudian bertanya kepada keluarganya agar dicarikan jodoh dan seterusnya. Berubah, ya, berlaku seperti perempuan, berpakaian seperti perempuan, ya, karena dia memang perempuan. Wallahu a'lam. Apakah seorang istri bisa menganggap sudah cerai apabila suami selama pernikahan kurang lebih hampir 5 tahun
hingga dikarunia anak selalu safar ke luar negeri dengan alasan mencari uang, namun nafkah harta tidak didapat istri setiap saat hingga istri sering berhutang sampai sekarang. Terakhir suami mengabarkan sedang pergi haji tanpa bertanggung jawab dengan istri anak yang ditinggalkan. Istri merasa bahwa selama pernikahan lebih banyak mudaratnya untuk istri dan keluarganya. Istri pun merasa kecewa dan berat untuk mentaati suami. Istri tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan pendidikan agama karena tidak mau hidup terus mendapatkan dosa dan laknat Allah. Istri memutuskan untuk meminta cerai, tapi suami belum ada datang. Ini pernikahan siri, tidak tercatat di KUA. Mohon penjelasannya. Dan apakah ada nasihat beliau yang bertanya, untuk beliau yang bertanya? Maka yang pertama ibu saya katakan, ibu terlambat. 5 tahun itu kelawasan acilai. 5 tahun itu lawas benar. Dan terzalimi seorang perempuan seperti itu. Ya. Seorang suami itu menafkahi lahir batin, mengayomi istrinya. Subhanallah. Ada kadang-kadang sebagian suami itu kalau masuk rumah dia tidak bisa tidak lihat istrinya. Ya. Istrinya harus ada di samping dia. Dan itulah kebahagiaannya. Ini kok ada suami yang tidak menafkahi lahir atau batin 5 tahun. Itu kan berarti sering keluar negeri, sering tidak bersama dengan istrinya. Itu bagaimana ceritanya? Maka saya sering mengatakan ibu, itu bahkan video saya sampai jutaan yang nonton. Jangan mau menjadi istri yang terzalimi. Kalau sudah ada gelagat-gelagat ini suami tidak becus, jangan modal cinta sayang. Itu kalam fadhi. Kalam fadhi itu apa namanya? Omong kosong. Ya, itu yang menyebabkan saya buat video tuh. Ya. Modal cinta, modal sayang, I love you nggak cukup. Ya, saya tapi masih sayang Ustaz sama suami. Nggak ada. Nggak pantas suami yang tidak menafkahi 5 tahun, jangankan 5 tahun, sebulan saja tidak pantas untuk disayangi, dicintai. Pahamlah Cil? Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan sampai terjadi lagi. Saya membayangkan itu bagaimana kalau terjadi kepada keluarga. Ibu saya, adik saya perempuan, kakak saya perempuan, bibi saya perempuan, anak saya, itu tidak pantas terjadi. Maka ini terlalu lama. Ini poin pertama. Poin yang kedua, segera gugat cerai. Dan ibu kalau sudah punya permasalahan seperti ini, cari keluarga laki-laki yang bisa menguruskannya. Karena perempuan terbatas, Bu. Pergi ke KUA, pergi ke pengadilan. Saya ingin bebas. Apa hukum yang terjadi di negeri ini? Saya ingin menikah, saya ingin terlepas dari laki-laki ini. Dan selama si suami itu, ibu menikahnya dengan siri dan pernikahannya sah, maka selama suami itu meskipun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum mengatakan cerai kepada suaminya, ibu belum menggugat cerai dan tidak dijatuhkan talak oleh pengadilan, maka ibu tetap tergantung, terkait statusnya. Ya. Tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Ini ibu, ini pentingnya pendidikan agar seorang wanita muslimah tidak terzalimi. Masalah anak, Ustadz, saya kalau minta cerai, menggugat cerai, Ustadz, nanti anak saya gimana? Anak bawa rezekinya sendiri. Bukankah kita sudah beriman kepada apa, Bu? Takdir. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya pokoknya kalau sudah seperti ini nih agak emosi. Iya. Ya, kasihan ini coba. Ini kalau seandainya laki-laki ada yang sanggup, coba ditampung ini yang seperti ini. Ya. Ditampung, diurus urusannya sampai selesai, sampai terlepas dari si suami yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Ini tidak benar. Dan saya mencium ini gelagat adalah mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Ini tidak benar. Khuruj tanpa menafkahi istri dan anak. Wallahu a'lam. Bagaimana agar dapat hidup bersama guru, agar hidupnya dapat dibimbing? Dikarenakan kita tidak dapat kenal secara langsung dengan guru kita, apalagi kita akhwat memiliki keterbatasan untuk berinteraksi dengan guru kita atau ustadz. Semoga Allah mudahkan ustadz menjawab. Jawabannya adalah khusus untuk perempuan, maka jika ingin minta bimbingan melalui keluarga laki-lakinya, suami kah, bapaknya kah, anaknya laki-laki kah, melalui keluarganya. Jangan sampai berhubungan langsung dengan ustadz. Ustadz juga manusia, boy. Ya, dan ini pengalaman. Makanya kalau sudah ada yang curhat-curhat tidak akan pernah dijawab. Tidak akan pernah dijawab. Kenapa? Karena lebih baik dia bertanya tentang hukum agama daripada curhat-curhat. Ya. Dan kalau mau bertanya di majelis seperti ini, jadi tidak ada karena banyak kejadian ketika ustadz sudah memberikan jawaban dan jawaban ustadz itu menarik hati si fulana, sedangkan suaminya tidak bisa menjawab dengan jawaban seperti ustadz, maka mulailah terjadi syaitan mengganggu keduanya. Dan ustadz manusia, ustadz makhluk lemah, yang kuat hanya Nabi Yusuf. Pahamlah pian. Ya. Misal suami istri serumah dengan mertua, dari sisi suami terjadilah istri enggan taat ke suami dan condong taat ke mertua. Apa solusinya? Berarti tinggal di rumah orang tua suami. Maka ini tidak boleh terjadi. Istri wajib taat kepada suami dibandingkan apapun setelah Allah dan Rasulnya. Karena Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat. Wanita yang taat kepada suaminya. Syekhul Islam menukilkan ijma' bahwa tidak ada sesuatu hak yang lebih wajib ditunaikan oleh seorang perempuan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya kecuali hak suaminya. Wallahu a'lam. Jika anak wanita kita ingin menikah tetapi yang jadi wali nikah saudara kandungnya, sementara ayah kandungnya ada tetapi ayahnya kurang mampu untuk menjadi wali, dalam arti ayahnya bermasalah narkoba, maka jawabannya tetap wajib ayahnya karena dia adalah wali yang paling pas. Cuma nanti masuk kepada apakah pantas ayah ini menjadi wali. Kalau dia fasik berarti dia tidak adil menjadi wali. Ini khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, kalau seandainya dia fasik, maka lebih baik si ayah mewakilkan perwaliannya kepada yang dia ingin wakilkan. Wallahu alam. Bagaimana cara melatih hati agar ikhlas? Sebenar-benarnya ikhlas. Karena teman saya ibunya meninggal stroke karena sering mendam perasaan, menahan perlakuan kasar dari bapaknya. Teman saya yang lain ibunya juga mendam perasaan atas perlakuan kasar suaminya, tapi curhat dan berkeluh kesah kepada anak pertamanya. Anak pertamanya dia ogahan menikah dan lebih suka kerja. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya bingung untuk menjawabnya.
yang bertanya siapa dulu nih? Ya. Kalau ibu yang tadi disikapi kasar keras oleh suaminya, maka sikapnya adalah dia untuk berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. Kemudian kalau tidak sanggup, dia mendatangkan keluarganya sehingga tidak kasar, tidak. Dan jangan dia keluh kesahkan terhadap anaknya. Ini salah besar. Apalagi sampai timbul akhirnya anak perempuannya tidak mau menikah. Ini kekeliruan si ibu. Kalau ingin berkeluh kesah ibu di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam keluarga, ketenangan, sakinah, rasa cinta, mawaddah, rasa kasih sayang, ya. Dan pertanyaan bagaimana biar menerima seikhlas-ikhlasnya, ini salah. Biar rela. Nah, yang benar itu biar rela, bukan seikhlas-ikhlasnya, tapi rela dengan takdir Allah. Maka pada saat itu dia meyakini bahwa inilah takdir saya. Kalau memang dia ingin tetap ya dengan suaminya, maka takdir saya mungkin memiliki suami yang temperamen, kasar. Tapi kalau seandainya sudah tidak sanggup, maka jangan dipaksa. Seorang perempuan berhak untuk bahagia, tersenyum, tenang beribadah, tidak tertekan. Ini kalau seandainya memang sang istrinya yang tidak bersalah ya. Kadang-kadang juga suami bersikap demikian karena istrinya juga bermasalah. Taib, itu kira-kira ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jujur ini saya lagi nyari-nyari kita bahas kitab apa gitu ya Bu. Nanti insya Allah saya akan carikan khusus untuk perempuan, sehingga saya ingin cari yang ada PDF-nya, ya, yang ada PDF-nya. Ada kepikiran untuk membahas akidah bersama ibu-ibu agar akidahnya kuat, tidak mudah goyah. Ada kepikiran membahas tentang khusus perempuan, ya. Ada kepikiran membahas tentang hijab. Tapi hijab juga sudah dibahas. Jadi kita ingin cari nanti kitab yang cocok. Mudah-mudahan kita dapatkan untuk bulan depan ya, sehingga tidak tematik. Karena tematik ini membosankan dan kurang mendatangkan ke dasar ilmu gitu ya. Nanti kita akan carikan kitab yang cocok. Semoga bisa dimiliki oleh ibu-ibu dan bisa yang menghadiri membaca kitabnya. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.